Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang pelajaran. Bagi hari ini, sejarah menyimpan kebijaksanaan bagi mereka yang mau merenung. Jika kamu salah satunya, selamat datang di Ardan Zahfa Official. Dalam sejarah, tidak semua orang besar dicintai. Tidak semua pemimpin adil dipuja. Ada sosok yang justru dikenang karena keteguhan, meski hidupnya penuh penolakan. Ali bin Abi Thalib bukan hanya menantu Nabi, bukan hanya khalifah, tapi simbol kebijaksanaan yang sering disalahpahami. Video ini bukan untuk mengagungkan, tapi untuk memahami. Karena kebijaksanaan sejati jarang terasa manis di awal. Banyak orang mengira keadilan itu soal membagi sama rata. Tapi Ali bin Abi Thalib memahami keadilan sebagai keberanian menempatkan sesuatu pada tempatnya meski itu membuatnya dibenci. Ali menolak memberi keistimewaan, bahkan kepada keluarganya sendiri. Ketika saudaranya meminta tambahan harta dari Baitul Mal, Ali menolaknya dengan tegas. Bagi Ali, keadilan bukan soal siapa kamu, tapi apa yang benar. Dan disinilah masalahnya, keadilan sering tidak populer karena ia tidak bisa dinegosiasikan. Pemimpin adil sering dibenci. Ini alasannya. Pemimpin yang adil tidak memberi harapan palsu. Ia memberi batas, dan batas selalu terasa menyakitkan bagi mereka yang terbiasa diistimewakan. Ali tidak membeli loyalitas. Ia tidak menyenangkan semua pihak, dan sejarah mencatat banyak konflik di masanya lahir bukan karena ketidakadilan, tetapi karena keadilan yang tegas. Pemimpin adil sering dibenci bukan karena ia salah, tetapi karena ia tidak bisa dimanfaatkan. Satu nasihat Ali bin Abi Thalib tentang harta. Harta bukanlah milikmu, harta hanyalah titipan. Ali memandang harta sebagai alat, bukan tujuan. Ia hidup sederhana di saat kekuasaan ada di tangannya. Karena bagi Ali, orang yang dikuasai harta akan kehilangan kebebasan berpikir, dan pemimpin yang tergantung pada harta akan mudah menggadaikan kebenaran. Lalu, kenapa orang bijak sering disalahpahami? Orang bijak berbicara untuk kebenaran, bukan untuk tepuk tangan. Ali sering berbicara dengan bahasa yang dalam, tajam, dan tidak selalu nyaman. Masalahnya, kebanyakan orang tidak mencari kebenaran, mereka mencari pembenaran. Itulah sebabnya orang bijak sering dianggap keras, dingin, atau bahkan sombong. Padahal yang mereka jaga bukan citra, melainkan prinsip. Kejujuran yang menyakitkan, tapi menyelamatkan. Kejujuran tidak selalu menyenangkan, tapi kebohongan selalu menghancurkan. Ali tidak menutupi kenyataan demi menjaga ketenangan sesaat. Ia memilih kejujuran meski harus menghadapi penolakan. Kejujuran memang menyakitkan di awal, tapi ia menyelamatkan dalam jangka panjang. Dan sejarah membuktikan, peradaban runtuh bukan karena terlalu jujur, tetapi karena terlalu lama berdusta. Saat kebenaran terasa pahit, kebenaran itu pahit karena ia memaksa kita bercermin. Ali tidak menjanjikan jalan mudah. Ia mengajak manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan tidak semua orang siap mendengar bahwa masalah terbesar hidupnya bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Itulah mengapa kebenaran sering ditolak. Bukan karena salah, tetapi karena terlalu jujur. Diam yang lebih kuat dari 1000 kata. Tidak semua kebenaran perlu diteriakkan. Ali tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Diamnya bukan karena takut, tetapi karena kebijaksanaan. Kadang, diam adalah cara paling elegan untuk tidak menurunkan kebenaran ke level perdebatan kosong. Diam yang lahir dari kesadaran lebih kuat daripada 1000 kata yang lahir dari emosi. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita satu hal penting. Kebijaksanaan bukan tentang terlihat benar, tapi tentang tetap benar meski sendirian. Keadilan tidak selalu disukai, kejujuran tidak selalu diterima, dan kebenaran tidak selalu manis. Tapi tanpa semua itu,
kekuasaan hanyalah kehampaan. Inilah aspirasi berkarakter melangkah menuju kemenangan tanpa kehilangan jati diri sebagai manusia.